Saudara-saudari sekalian, Jemaat GKI Pasir Kaliki, apa kabar? Kami berharap Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan yang sehat. Akan mengajak serta menghimbau dengan taat dirinya, yuk sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, opa-opa yang memiliki cucu, mari kita bersama sekolah minggu online di Komisi Anak GKI Pasir Kaliki. Kebaktian online GKI Pasir Kaliki ada 3 jam kebaktian. Yang pertama, pukul 8 untuk anak usia balita sampai dengan kelas 3 SD. Kebaktian dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, pukul 9.15 untuk anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kebaktian dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan yang ketiga, untuk anak-anak tugas remaja atau anak-anak yang duduk di kelas 7 dan 8 SMP, pukul 10. Kebaktian dilakukan dengan aplikasi Google Meet. Mari Bapak dan Ibu ajak anak-anak untuk sekolah minggu. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, jadi di segmen kali ini kita kedatangan tamu nih, ada Kak Nathan Joshua dan Kak Hilda Karissa. Mereka ini dari Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki. Nah, boleh nggak sih kalian cerita-cerita sedikit tentang ada acara apa aja yang udah kalian lakuin di Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki? Boleh banget dong. Jadi setiap hari Jumat jam 6:30 malam, kita ada persekutuan. Tiap minggunya kita punya acara yang berbeda-beda. Ada sharing and pray, talk show, dan movie night. Selain itu, kita juga ada games dan belajar bareng. Nah, kalau itu kan untuk hari Jumat. Untuk hari Minggunya, tepatnya jam 10 pagi, kita biasanya ngadain ibadah bareng nih, yang dilaksanainnya di grup Line. Nah, buat kalian yang mau join, boleh banget tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nah, segitu aja guys di segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the skies above, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni sorga, kemuliaan serta
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian dalam rangka Hari Minggu Trinitas pada saat ini berlangsung dalam suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan hidup dalam kasih Allah Trinitas. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, yaitu seminggu setelah Pentakosta. Pengajaran tentang Allah Tritunggal bukanlah pengajaran yang mudah untuk disampaikan. Percakapan Tuhan Yesus dengan salah seorang pemimpin agama Yahudi, yaitu Nikodemus, yang dituliskan dalam bacaan Injil minggu ini, yaitu dalam kitab Yohanes 3 ayat 1-17, menggambarkan keterbatasan kita untuk memahami relasi Allah yang tak terjangkau oleh nalar. Mungkin kita tak bisa memahami tentang Allah Trinitas, namun kita bisa merasakan dorongan kasih-Nya yang luar biasa atas manusia. Kasih dari Allah Bapa Sang Pencipta, kasih dari Yesus kawan terdekat yang menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, dan kasih dari Roh Kudus yang menyertai. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, kami menyadari akan kelemahan kami dan berdosa dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Ya Kristus, ampuni kami atas hidup kami yang belum mencerminkan sebagai umat yang hidup dalam kasih Allah Trinitas. Ya Roh Kudus,
Tolonglah kami agar kami dapat memahami dan melakukan serta lebih mengenal Engkau sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasihanilah dan ampuni kami orang berdosa ini. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat yang terkasih, mari kita masuk dalam doa epiklese. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh merupakan sebuah kebahagiaan jikalau kami boleh kembali bersekutu bersama-sama pada saat ini. Ketika Tuhan telah memberikan kepada kami pengampunan dosa, maka anugerah Tuhan itu sungguh membaharui hidup kami. Kami diberikan kesempatan kembali untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dan karena itu Bapa, saat ini kami memberikan diri untuk duduk diam dengan tenang, membaca satu bagian firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Topanglah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan itu sungguh boleh menjadi bagian di mana kami mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi para pelaku firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Umat yang terkasih, pembaca Alkitab didasarkan pada kesaksian Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian pada saat ini dalam rangka Hari Minggu Trinitas adalah hidup dalam kasih Allah Trinitas. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya di awal khotbah ini menyampaikan sebuah pertanyaan reflektif bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebagai berikut. Apa yang membuat Bapak Ibu, saudara-saudari menjadi orang Kristen? Mungkin saja ada di antara kita yang menjadi Kristen karena proses pencarian diri. Saya hendak mengangkat seorang tokoh bernama Ang Bun Sui yang menjadi perintis jemaat GKI tertua di Jawa Barat, GKI Indramayu. Dia menjadi Kristen karena melalui proses pencarian diri. Ketika ia sebagai seorang pedagang mengalami kemalangan, ia butuh pegangan. Ia belajar macam-macam agama. Ia belajar kejawen, ia belajar juga agama Islam, ia membaca kitab-kitab suci agama-agama yang lain. Nah, ketika dia dipinjami oleh seseorang Alkitab dalam bahasa Belanda, lalu dia membaca Alkitab tersebut, lantas ia berseru, "Ini dia, emas murni yang kucari-cari. Aku telah menemukannya," kata Ang Bun Sui. Nah, dengan gembira Ang Bun Sui menceritakan kebenaran itu kepada keluarganya dan juga kepada teman-temannya. Sehingga pada suatu ketika ia meminta seorang pendeta Belanda untuk dapat membaptiskan dirinya dan juga keluarga serta keluarga beberapa sahabatnya. Nah, Ang Bun Sui memang seorang tokoh yang hidup pada abad yang ke-19. Kita tentu bisa saja mengenali orang-orang di sekitar kita, atau mungkin Bapak Ibu demikian, yang menjadi Kristen karena suatu pencarian diri. Nah, bukan tidak mungkin juga sebagian besar di antara kita adalah orang-orang yang menjadi Kristen karena keturunan. Dalam arti karena opa, oma, atau orang tua kita adalah orang Kristen, maka kita pun juga ikut menjadi Kristen. Nah, tentu ini bukan hal yang buruk. Saya pun adalah seorang yang menjadi Kristen karena lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Saya lahir di Bandung, dibaptiskan oleh pendeta Henok Seno di GKI Kebonjati. Lalu karena orang tua saya pun juga mengajar sekolah minggu di GKI Pasir Kaliki, saya dididik katekisasi oleh Bapak Pranata Gunawan dan juga almarhumah Mami Tekun. Dan disidi oleh pendeta Yahya Purwanto. Sekarang sudah pendeta emeritus. Nah, itulah. Sebagian besar di antara kita adalah orang-orang yang menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus karena keturunan, karena lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Nah, akan tetapi, hal yang perlu kita sadari adalah bahwa menjadi Kristen karena keturunan ternyata tidak selalu baik kalau, ya. Sekali lagi, menjadi Kristen karena keturunan tidak selalu baik kalau tidak dibarengi dengan upaya yang sungguh untuk mencari dan mengerti siapa Allah Trinitas yang kita imani itu. Tanpa pencarian yang mendalam, tanpa kasih yang sungguh dan tulus kepada Allah Trinitas, maka iman orang Kristen yang tadi dikatakan lahir di tengah-tengah keluarga Kristen
tidak mencari Tuhan, tidak menemukan kebenaran yang mendalam, maka iman orang Kristen yang seperti itu akan mudah goyah ketika berbagai macam persoalan datang bertubi-tubi. Kehidupan di masa pandemi seperti sekarang yang berkepanjangan bukankah berdampak secara sosial ekonomi kepada sebagian di antara kita? Penghasilan berkurang, tidak bertemu orang lain, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi iman orang-orang seperti itu pun juga bisa goyah. Ketika apa? Ketika diperhadapkan pada godaan dunia, kepada berbagai hal yang tampaknya indah, tampaknya memikat mata dan juga menggoda hawa nafsu manusia. Iman orang-orang Kristen yang seperti itu mudah goyah dan juga mudah kalah. Nah, karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks Alkitab yang kita baca, kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Nikodemus. Alkitab menjelaskan bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi, artinya orang Yahudi, aliran Farisi. Dan juga dikatakan seorang tokoh atau pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi bernaung dalam wadah Sanhedrin atau majelis keagamaan Yahudi. Apa artinya itu? Secara kemampuan agamawi, Nikodemus ini adalah orang yang hebat, orang yang top, terpelajar. Untuk konteks masa kini, ia layak disebut sebagai tokoh agama yang pada masa vaksinasi seperti sekarang ini pasti akan menjadi orang yang termasuk kategori orang yang boleh divaksinasi pada tahap kedua, yaitu pelayan publik, dalam hal ini tokoh agama. Nah, apa yang menarik dari diri Nikodemus dalam bacaan kita? Ternyata ia mendatangi Yesus pada waktu malam untuk berdialog tentang hal yang esensial dalam kehidupan orang beriman. Nah, kedatangan Nikodemus pada waktu malam kadangkala dipandang sebagai upaya sembunyi-sembunyi dari Nikodemus supaya ia nggak ketahuan. Masa sih seorang pemimpin agama Yahudi mendatangi seorang guru Yahudi biasa seperti Yesus? Namun kita tidak bisa memastikan mengapa Nikodemus mendatangi Yesus pada waktu malam. Bisa jadi Nikodemus sebagai seorang tokoh agama, sebagai seorang pelayan publik tadi, adalah seorang yang sibuk, sehingga hanya punya waktu pada malam hari. Lagi pula, Yesus dalam bacaan kita bukankah juga seorang yang sudah berkarya memberitakan Injil? Tentu Yesus pun juga adalah seorang yang sibuk. Nah, hal yang bisa dipastikan dari kedatangan Nikodemus kepada Yesus adalah bahwa ada kesungguhan dari diri Nikodemus untuk beriman kepada Allah, untuk mencari kebenaran Allah, bukan sekedar beragama. Ya. Nikodemus memiliki kerinduan untuk sungguh-sungguh beriman, bukan sekedar beragama. Nah, pada saat itulah Yesus menjelaskan tentang pentingnya kelahiran kembali atau hidup baru di dalam roh untuk dapat melihat kerajaan Allah. Nah, istilah melihat kerajaan Allah berarti mengalami keselamatan, mengalami hidup kekal. Dan tentu setiap orang di antara kita bukankah mendamba dan juga mengharapkannya, bukan? Nah, kalau begitu apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari bacaan kita dan dari tokoh Nikodemus, kita akan belajar 3 hal, yaitu yang pertama, bercermin dari Nikodemus yang mencari Yesus untuk menemukan kebenaran. Itu berarti amat penting bagi setiap kita pada masa kini untuk sungguh-sungguh kembali mengenali apa landasan, apa motivasi kita menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus. Apakah karena sekedar keturunan, lahir dari keluarga Kristen seperti yang tadi telah kita bahas? Ataukah karena sekalipun saya lahir di tengah keluarga Kristen, atau kalaupun saya bukan seorang yang lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, tapi karena saya mencari kebenaran, karena saya mau belajar tentang keselamatan, saya mau mengasihi Tuhan, saya mengenali Dia lebih lanjut, saya dijamah olehnya, hati kita diubahkan oleh pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan, sehingga kita rela untuk mengalami kelahiran kembali, hidup baru di dalam rohnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak masalah apakah sebagian dari kita lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, atau yang lainnya lahir di tengah-tengah keluarga bukan Kristen, juga bukan masalah. Hal yang penting adalah ketika kita mengikut Yesus,
kita mengikutnya dengan dasar yang kokoh. Bahwa kita yakin Allah yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikatakan, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama yang kita pelajari. Nah, yang kedua, sekalipun Nikodemus adalah seorang pengajar Israel, tapi ternyata Nikodemus tidak mengerti apa maksud Yesus ketika Yesus berkata soal kelahiran kembali, soal hidup oleh Roh itu. Dalam ayat ke-10, Yesus menegur Nikodemus. Nikodemus, engkau pengajar Israel, tidakkah engkau mengerti akan hal itu? Katanya. Nah, apa artinya bagian ini bagi kita? Bagi saya pribadi, pesannya jelas. Janganlah siapapun di antara kita yang telah menjadi Kristen, tidak masalah di antara kita ada yang menjadi Kristen puluhan tahun, atau baru belasan tahun, atau baru beberapa tahun. Tidak masalah berapa lama kita menjadi seorang Kristen. Tapi yang penting adalah janganlah puas akan status sudah lulus katekisasi dan dibaptis entah waktu dewasa atau menjalani katekisasi dan juga sidi. Jangan puas karena kita sudah lulus katekisasi dan sudah menyatakan iman. Setiap kita, tanpa terkecuali termasuk saya sebagai seorang pendeta, harus punya kerinduan, tapi juga kegigihan untuk belajar tentang siapa Allah Trinitas itu. Tentang siapa Allah yang mengasihi kita. Maka disitulah kita beroleh pengertian tentang Allah yang terus-menerus diperbaharui. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, bukankah sesungguhnya tersedia banyak kesempatan bagi setiap kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan, baik lewat persekutuan online, baik lewat video-video renungan firman Tuhan yang kita ikuti bersama, ataupun juga persekutuan online yang kita ikuti entah di gereja tempat kita bersekutu maupun juga dari GKI lainnya dalam lingkup klasis Bandung, ataupun juga GKI Studio Jawa Barat, atau bahkan Sinode GKI. Ada banyak video-video dan renungan-renungan yang disampaikan dan juga kegiatan persekutuan yang bisa kita ikuti. Memang pada zaman teknologi seperti sekarang ini tersedia berbagai informasi yang berlimpah. Informasi berbentuk tulisan, video, dan sebagainya. Tentu tidak semuanya sehat. Karena itu tadi saya menegaskan kita bisa mengikuti aneka macam pengajaran yang menolong kita untuk mengerti siapa Tuhan itu lewat gereja di mana kita berada. GKI Pasir Kaliki atau Gereja Kristen Indonesia secara umum adalah gereja yang kita yakini di dalam kita bertumbuh. Di dalamnya pun juga tersedia pengajaran yang sehat. Maka mari beroleh pengertian yang benar tentang Allah Trinitas yang mengasihi kita. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir, sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengasihi Allah Trinitas, maka kita perlu menyadari bahwa setiap kita tanpa terkecuali, termasuk saya, diutus ke dalam dunia untuk mewartakan damai sejahtera dari Allah. Hal ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dunia. Ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, dan kini setelah Yesus kita peringati telah naik ke sorga, maka tugas perutusan yang sama juga tersedia dan berlaku bagi kita. Agar kita menyelamatkan, agar kita membawa damai sejahtera shalom itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi seperti sekarang ini, maka kita sebagai orang-orang Kristen bisa berpartisipasi melaksanakan tugas perutusan itu dengan sungguh-sungguh melaksanakan protokol kesehatan 5M. Tentu setiap kita sudah tahu, bukan? 5M itu apa saja. Nah, setahun lebih kita hidup di tengah pandemi. Apakah kita mau terus berkepanjangan? Tentu tidak, bukan? Maka protokol kesehatan menjadi bagian yang mutlak, yang tidak bisa kita hindari. Sekalipun kita merasa jenuh, sekalipun kita sudah merasa bosan, sekalipun kita merasa, aduh Tuhan, sampai kapan kami masih dibatasi, dan sebagainya. Para pakar kesehatan dan juga teolog sudah mengingatkan bahwa tidak ada
dalam sejarah pandemi di dunia, di mana pandemi itu berakhir dalam waktu singkat, 1-2 tahun. Karena itu yang diperlukan adalah stamina. Ibarat seorang pelari maraton yang perlu stamina untuk jangka panjang. Bukan stamina hanya untuk lari jarak pendek atau sprint. Bukan. Stamina jangka panjang, stamina dalam lari maraton. Itulah yang perlu kita miliki. Karena itu penegakan protokol kesehatan 5M dalam hidup keseharian kita, maupun juga dalam kehidupan bergereja, jikalau gereja suatu kali menyelenggarakan kegiatan secara onsite ataupun juga hibrid, kombinasi onsite dan online, maka panggilan kita adalah berpihak pada kehidupan. Sebab berpihak pada kehidupan sama dengan kita menghadirkan shalom, membawa keselamatan baik bagi diri sendiri maupun juga bagi sesama yang kita jumpai. Kiranya bekal firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur jikalau dalam persekutuan kami, dalam kebaktian minggu, dalam rangka peringatan Hari Minggu Trinitas, kami telah mengalami berbagai hal yang baik. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan keluarga kami, bahkan dengan sahabat-sahabat kami yang sekalipun tidak berada dekat dengan kami, namun kami dipersatukan oleh kebaktian yang sama. Maka kini Bapa, seusai kami mendengarkan sapaan Tuhan lewat firman-Mu, kini tiba saatnya bagi kami untuk menaikkan doa-doa bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu GKI Pasir Kaliki Bandung, agar kiranya warga jemaat yang ada tetap Tuhan jaga, Tuhan peliharakan. Bagi mereka yang berkekurangan di masa pandemi COVID-19 ini, agar kiranya dapat ditopang, entah oleh keluarga besarnya ataupun juga oleh warga gereja yang sungguh mengasihi mereka jua. Bagi warga jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh oleh karena berbagai situasi yang menyebabkannya, apakah usia yang semakin bertambah sehingga kekuatan di masa muda mulai memudar, ataupun juga sakit penyakit, agar kiranya mereka yang demikian Bapa boleh tetap merasakan bahwa di tengah-tengah segala situasi yang mereka alami, damai sejahtera Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu ada pada mereka. Sehingga mereka disemangati, mereka punya semangat yang baru, ada sukacita yang boleh mereka rasakan. Ya Bapak, berkatilah majelis jemaat GKI Pasir Kaliki, pendeta dan para penatua yang ada, agar dalam kesehatian sungguh-sungguh memimpin sekaligus juga melayani umat Tuhan. Kami sadar bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini, tatkala perjumpaan-perjumpaan begitu terbatas, bahkan hanya terjadi secara masif dalam ruang-ruang, dalam jaringan, namun biarlah ikatan cinta kasih, persekutuan tubuh Kristus dapat tetap berlangsung dalam anugerah Tuhan. Ya Bapa, berkatilah aneka program kerja, aneka pelayanan,
agar kiranya semuanya itu sungguh menjadi berkat, baik bagi umat-Mu di GKI Pasir Kaliki maupun juga bagi mereka yang disapa oleh karya pelayanan sosial gereja-Mu. Bapa, kami juga mengingat bangsa dan negara kami. Bapa, kami sadar bahwa pandemi ini masih berkepanjangan. Pemerintah kami dengan gigih sejak tahun yang lalu telah berjuang keras untuk memastikan agar dampak pandemi di bidang kesehatan maupun juga ekonomi dapat terkendali secara terukur lewat berbagai macam program kerja yang pemerintah, baik pusat maupun daerah lakukan. Karena itu Bapa, berkatilah setiap upaya yang sedang dilangsungkan, baik sinergi pemerintah pusat dan daerah, para satgas, maupun juga masyarakat. Ya Bapa, kami sungguh prihatin jikalau penegakan protokol kesehatan secara pribadi dan mandiri oleh warga masyarakat seringkali terabaikan, entah pada momen-momen libur panjang ataupun juga pada momen-momen yang lainnya, seolah-olah pandemi ini tidak terjadi ataupun juga sudah teratasi. Karena itu Bapa, berkatilah masyarakat kami, bukakanlah pikiran mereka, berikanlah kepada mereka pengertian, berikanlah kepada mereka hati yang mau peduli kepada nasib bangsa dan negara ini. Karena itu Bapa, topanglah kami Bapa, agar kiranya pandemi COVID-19 ini dapat terkendali dalam anugerah Tuhan dan juga upaya manusiawi yang kami bersama-sama tunjukkan. Berkati Bapa program vaksinasi yang terus digencarkan. Kami sungguh bersyukur pemerintah kami bermurah hati menggratiskan vaksin bagi masyarakat. Kecuali vaksin gotong royong yang juga melibatkan perusahaan-perusahaan untuk pembiayaannya, maka biarlah Tuhan juga berkati program vaksinasi gotong royong yang juga dicanangkan pemerintah ini. Bapa, kami berdoa untuk rangkaian bencana alam yang terjadi di tanah air, agar kiranya Tuhan menolong pemerintah pusat maupun daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, maupun juga para pihak terkait yang bergerak untuk memastikan agar dampak bencana dapat segera teratasi. Para korban pun juga mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Bapa, kasihanilah kami, agar kiranya bangsa ini sungguh boleh belajar betapa hidup sebagai warga Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, sesungguhnya diletakkan pada hormat dan kasih kami kepada Tuhan. Dan hormat dan kasih kami kepada Tuhan biarlah itu juga tampak dalam percakapan sehari-hari, baik itu di ruang-ruang nyata maupun juga di ruang-ruang maya dalam jaringan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kondisi dunia. Berkatilah upaya-upaya perdamaian, agar kiranya peperangan antar bangsa dapat berujung pada perdamaian. Upaya-upaya pemerintah bangsa-bangsa, lembaga dunia seperti PBB dan sebagainya, agar kiranya dapat bertindak secara sinergis untuk mengupayakan perdamaian dunia. Demikian juga dengan pandemi yang masih menjadi momok di sejumlah negara, bahkan di negara-negara tetangga kami, menjadi pandemi yang kembali memakan korban dan membuat negara-negara ditutup, dikunci. Maka biarlah Tuhan juga menolong agar upaya-upaya yang dikerjakan baik lokal maupun global sungguh dapat membawa dampak bagi meredaknya pandemi COVID-19 saat ini. Ya Bapa, dengarkanlah juga seru dan doa umat Tuhan yang menyampaikan harapannya kepadamu, yang menyampaikan doa-doanya, baik yang terucap maupun juga yang tak terucap dalam hati setiap kami. Kiranya Tuhan mendengar dan juga Tuhan melihat. Kami percaya Bapa, Engkau akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak-Mu penuh kasih. Karena itu doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan dan alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang dapat kita kumpulkan saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami datang membawa persembahan syukur kami atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan yang terutama atas kasih-Mu yang sempurna, pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi keselamatan kami orang-orang berdosa. Kami mau terus belajar untuk dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan hidup yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami panjatkan doa kami. Amin.
umat Tuhan, kita akan segera kembali dalam keseharian hidup kita. Karena itu, ingatlah pesan firman Tuhan pada hari Minggu Trinitas saat ini, ketika tema kita bicara tentang kasih dalam Allah Trinitas, maka biarlah kita sungguh mau hidup dalam kasih Allah Trinitas yang demikian itu. Dan kita kembali dalam iringan berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Yesus bangkit. Haleluya, 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 Yesus bangkit.